Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok Microsoft Outlook. Sebelum saya menjelaskan tentang Microsoft Outlook, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami. Yang pertama saya. Perkenalkan, nama saya Asraf Khairi dengan NIM 22101036. Kemudian ada Ferdiansah dengan NIM 22101041. Kemudian ada Muhammad Rizal AS dengan NIM 22101046, dan Imam Aulia Rahman dengan NIM 22101042, dan yang terakhir ada Robi Ahsan dengan NIM 22101052. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Microsoft Outlook. Apa itu Microsoft Outlook? Microsoft Outlook adalah program mengelola email dan informasi pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft. Program ini dapat digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengelola email dari berbagai akun seperti Gmail, Yahoo, dan Hotmail, serta untuk mengatur kalender, tugas, dan catatan dan kontak. Outlook juga menyediakan fitur-fitur yang seperti filter spam, pencarian cepat, dan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur email dengan lebih efisien. Microsoft Outlook sendiri merupakan didirikan pada tahun 1997 yang Microsoft memperkenalkan dengan Angel Server yang memungkinkan pengguna Outlook untuk berbagi informasi antara satu pengguna dengan pengguna lain di dalam suatu jaringan perusahaan. Ini memudahkan kolaborasi antara dalam tim serta pengelolaan jadwal dan tugas. Dengan fitur ini, Outlook menjadi lebih populer sebagai program email dan pengelola informasi. Seiring dengan perkembangan zaman atau teknologi internet, Outlook juga mengalami perkembangan signifikan pada akhir tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Pada tahun 2000, Microsoft Outlook meluncurkan versi Outlook 2000 yang menawarkan fitur terbaru seperti dokumen HTML untuk pesan email dan integrasi yang diaplikasikan melalui Microsoft Office lainnya. Pada tahun 2012, Microsoft merilis versi Outlook 2013 yang menawarkan perbaikan antarmuka pengguna dan fitur-fitur seperti dokumen touchscreen dan integrasi dengan layanan cloud seperti OneDrive dan Dropbox. Kemudian pada tahun 2015, Microsoft menunjukkan versi Outlook 2016 yang menawarkan integrasi yang lebih baik dengan aplikasi Office 365 yang lebih mumpuni dan lebih mendukung serta dukungan untuk perangkat seluler lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan fitur apa saja yang ada dalam Outlook tersebut. Fitur yang pertama adalah email. Sesuai namanya, dengan menggunakan fitur ini, maka memungkinkan pengguna bisa mengirim email dan menerima email secara langsung. Bahkan Anda juga dapat bisa membuka email tersebut maupun dalam keadaan offline, online, dan lain-lain. Lihat saja fitur-fitur ini sangat banyak. Kemudian fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Aulia Rahman. Fitur Outlook yang kedua yaitu Text and Calendar. Untuk fitur selanjutnya ini, dengan menggunakan Microsoft Outlook, Anda bisa mengatur berbagai aktivitas harian nantinya. Tentu dengan begini Anda bisa mengatur berbagai jadwal seperti pertemuan maupun aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu kontak. Layaknya sebuah smartphone, di mana Outlook ini juga memungkinkan Anda bisa menyimpan informasi kontak teman Anda mulai dari teman kerja, teman bisnis, sekolah, maupun yang lainnya. Dengan begini tujuannya adalah memudahkan Anda saat ingin mengirimkan pesan email kepada mereka. Yang keempat itu Notes. Untuk fitur ini mungkin Anda sudah paham ya, di mana Anda bisa mencatat berbagai hal penting secara digital. Bisa digunakan sebagai pengganti catatan pribadi, pesan pengingat, dan masih banyak lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai manfaat Microsoft Outlook. Outlook ini menggunakan sistem folder sehingga memungkinkan sebuah organisasi pesan yang begitu efisien. Dengan keunggulannya,
tersebut, maka akan memudahkan Anda dalam mengakses pesan maupun lampiran yang berada di dalam satu lokasi secara terorganisir. Manfaat Outlook yaitu sejatinya Microsoft Outlook ini merupakan sebuah software yang biasa dipakai untuk kebutuhan pengiriman email. Maka dari itu, dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, maka banyak perusahaan yang memanfaatkan software Microsoft tersebut sebagai alat perantara antara mereka dengan para klien. Terlebih, aplikasi Microsoft Outlook ini memiliki kontribusi terhadap kelayakan kerja serta bisa meningkatkan produktivitas dari para pengguna di tempat mereka bekerja. Yang membedakan Outlook dengan layanan email pada umumnya adalah di mana software ini memiliki sebuah fitur yang efektif memudahkan Anda dalam menjadwalkan sebuah acara pertemuan maupun janji dengan seseorang. Dengan begini, maka Anda pun bisa mengirim sebuah undangan rapat dengan cepat pada kontak yang diinginkan. Di sana terdapat menu untuk menyalurkan bulan, minggu maupun hari. Dalam mengatur jadwal pertemuan tersebut dengan fitur ini, mungkin Anda merasa tidak heran jika banyak orang, khususnya sebuah perusahaan, menggunakan aplikasi ini. Berikut adalah fungsi dari Microsoft Outlook. Memiliki fungsi utama sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna bisa mengirim maupun membaca email secara cepat serta efisien. Selain fungsi utama tersebut, Microsoft Outlook ini masih memiliki kemampuan lain yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang, sekalipun mereka sudah pernah menjalankan aplikasi tersebut. Di mana Outlook ini bisa juga Anda gunakan sebagai catatan, mengatur jadwal pertemuan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk fungsi selengkapnya dari Microsoft Outlook tersebut bisa Anda simak di bawah ini. Bisa digunakan mengirim email dengan cepat, bisa membaca email sekalipun dalam mode offline, bisa memberikan kemampuan email di PC, bisa mencadangkan email di PC, bisa untuk membuat draft rencana atau jadwal acara, bisa membuat serta mengatur buku alamat atau address book. Selanjutnya adalah kelebihan Outlook. Kelebihannya yaitu memiliki tampilan yang user-friendly, punya pelindungan tingkat lanjut, bisa terhubung dengan sosial media, bisa membuka maupun mengedit dokumen Office yang sudah terintegrasi OneDrive. Memiliki kapasitas OneDrive secara 5 GB, bisa ditambah hingga 1 TB. Penyampaian kontak surat versi gratis 15 GB, bisa ditambah hingga 50 GB. Dibekali fitur untuk membersihkan spam secara canggih, bisa disinkronkan dengan smartphone, mampu memisahkan email masuk sesuai kategori yang diinginkan pengguna. Oke, lanjut ke kekurangan Microsoft Outlook. Yang menjadi satu-satunya kelemahan Outlook ini adalah dua versi yang disediakan, yakni versi premium serta versi gratisnya. Jika Anda menggunakan versi gratis, maka akan dibekali penyimpanan OneDrive sebesar 5 GB saja. Ya, sungguh sangat kecil ya. Sementara jika Anda menggunakan versi premiumnya, maka bisa mendapatkan 1 TB penyimpanan. Jarak yang sangat jauh sekali antara dua versi ini, versi gratis dan versi premium. Jadi lebih untung yang versi premiumnya, oke? Oke, kita lanjut ke perbedaan antara Microsoft Outlook dan Gmail. Untuk melihat pesan, di Microsoft Outlook, ketika ingin melihat pesan dan balasan pesan dilakukan secara default entry terpisah pada inbox. Sedangkan di Gmail, pesan dan balasan akan dikelompokkan secara default pada rangkaian percakapan sehingga akan terlihat beberapa pesan yang berhubungan pada satu tampilan. Dan memeriksa ejaan. Di Microsoft Outlook, pemeriksaan ejaan akan dilakukan otomatis ketika sedang menulis. Dan sedangkan pada Gmail,
Pemeriksaan ejaan akan dilakukan sesudah menulis. Untuk melampirkan pesan di Microsoft Outlook bisa melampirkan serta meneruskan beberapa pesan. Sedangkan pada Gmail, meneruskan seluruh pesan atau pesan yang dipilih dilakukan pada rangkaian percakapan. Next lagi ada di Microsoft Outlook mengharuskan penggunanya untuk menghapus pesan untuk menghemat ruang penyimpanannya. Karena kita ketahui Microsoft Outlook memang penyimpanannya sangat sedikit ya. Oke, sedangkan di Gmail pesan harus diarsipkan agar kotak masuk bisa lebih rapi supaya kita nggak bingung saja ya. Lalu di Microsoft Outlook pesan harus diurutkan sendiri berdasarkan pengirim, tanggal, dan ukurannya. Sedangkan di Gmail pesan sudah diurutkan berdasar pengirim, topik, tanggal, dan sebagainya. Sudah diurutkan di aplikasinya. Oke, di Microsoft Outlook juga kategori warna akan ditetapkan untuk pesan, sedangkan di Gmail kode warna akan diberikan untuk label. Jadi berbeda ya. Next, di Microsoft Outlook pesan penting akan ditandai, sedangkan pada Gmail akan diberi bintang atau penanda untuk pesan yang penting. Jadi di Gmail ini untuk pesan-pesan yang penting kita tandai sendiri, berbeda dengan yang di Outlook ya. Pesan-pesan penting sudah otomatis ditandai. Lalu Microsoft Outlook, email yang masuk akan dikelola dengan aturan, dan sedangkan pada Gmail mengelola email yang masuk dilakukan dengan filter. Oke, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.